Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Hadirin hadirat pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan ini kami mengajak para pemirsa kita sama-sama mengingat, merenungkan dan berusaha untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dalam kesempatan ini kami akan mengajak para pemirsa untuk kita sama-sama memahami, mendiskusikan apa saja mutiara kata, apa saja pengajian, apa saja pesan dan wasiat guru besar kita Maulana Syekh. Dalam kesempatan ini topik yang akan kita bahas adalah metode belajar dan kunci kesuksesan guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau di dalam pengajian sering mengatakan bahwa proses belajar harus dibarengi dengan keseriusan, kesungguhan, dan setiap saat. Beliau mengatakan, aku selalu bangun malam untuk belajar atau mutalaah mulai sekitar jam 12. Dan kalau aku mengantuk, aku mandi dan salat sunnah dan melanjutkan mutalaah. Pernah terjadi pada suatu malam sorbanku hangus oleh api lampu. Aku kira nasi ibuku yang sedang masak yang hangus. Tapi setelah dilihat oleh ibuku baru aku tahu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh mulai belajar pada jam 12 malam. Beliau mengantuk, beliau capek, beliau mandi, beliau berwudu, kemudian sholat sunnah, kemudian melanjutkan untuk belajar dan mutalaah. Nah, begitu seriusnya guru besar kita belajar sehingga beliau pada suatu waktu sampai sorbannya kebakaran. Sampai sorbannya kebakaran. Mungkin saat itu karena belum maju teknologi, saat itu pakai lampu biasa. Akhirnya sorban beliau kebakaran. Ini menandakan bahwa guru besar kita Bapak Maulana Syekh sangat rajin, bersungguh-sungguh, sangat giat. Betul-betul rajin sehingga beliau mendapatkan ilmu yang berkah, sehingga ilmu beliau sangat luas, sehingga guru-guru beliau, teman-teman beliau, teman-teman perguruan beliau sangat kagum kepada beliau karena kepintaran beliau. Di sini bisa kita mengambil pelajaran bahwa kalau kita mau pintar, kita mau sukses, maka
maka harus kita rajin belajar, harus kita rajin bangun malam. Kemudian beliau berkata, aku berguru di Madrasah Sholatiyah selama 6 tahun kurang 2 bulan. Jadi dari awal sampai beliau tamat, beliau belajar 6 tahun kurang 2 bulan. Beliau juga mengatakan, saya mulai mutalaah dari jam 12 sampai subuh. Kalau saya ingin tidur atau mengantuk, saya bangun untuk sholat sunat dan pergi mandi. Setelah saya membaca kitab, saya membaca sejarah. Pada kesempatan yang lain, beliau kembali menjelaskan proses metode beliau belajar, yaitu mulai dari jam 12 malam. Kemudian kalau beliau mengantuk, beliau mandi. Kemudian kembali mutalaah, kembali belajar. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa guru besar kita Bapak Manusia begitu pintar, begitu alim, begitu cerdas, begitu dikagumi oleh masyarakat beliau, guru-guru beliau, apalagi dikagumi oleh teman-teman beliau. Pertanyaannya adalah, apa sih amalan beliau? Karena beliau di lain waktu pernah mengatakan bahwa doa merupakan pelicin. Jadi kalau kita mau belajar, harus kita iringi dengan wirid. Dalam kesempatan yang lain, beliau pernah mengatakan, bagi dulab thalibat yang mampu belajar 6 jam dan wirid 1 jam, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Inilah yang dipraktikkan oleh guru besar kita. Kalau kita hitung misalnya dari jam 12 malam sampai subuh, belum lagi pagi, belum lagi siang, sore, malamnya luar biasa. Beliau tidak 6 jam saja, tapi setiap saat, setiap waktu beliau belajar. Kemudian amalan, beliau mengatakan, amalan saya di saat mengaji adalah doa al-magnatis dan ia aktif. Inilah amalan beliau, inilah rahasia kesuksesan beliau, inilah kunci kesuksesan beliau. Jadi kalau kita mau pintar, kita mau cerdas, jadi harus kita barengi dengan wirid. Jangan sampai lebih banyak wirid daripada belajar. Yang minimal kalau belajar 6 jam, wiridnya 1 jam. Ya latif termasuk Asmaul Husna. Wahai yang maha lembut. Jadi kalau kita amalkan, amalan ini bisa membuat hati kita lembut, kita dijauhkan dari sifat marah, dengki, hasad. Hati kita lembut, sehingga ketika hati kita lembut, tidak ada beban, tidak ada suzon, iri hati, dengki, tidak ada perasaan-perasaan yang macam-macam. Maka ketika kita belajar, insya Allah ilmu itu cepat masuk ke otak kita. Doa ya latif ini berbunyi, wahabli ya wahabu ilman wa hikmatan walirrizqi ya razzaqu kulli musahhilan wa bil khairi ya fattahu fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kulli mufaddila. Alhamdulillah, saya pernah menerima ijazah doa al-maghrib sini dulu saat pertama kali datang ke Pancor, langsung menghadap dibawa oleh Kakanda Masyhur Bahir, langsung beliau mengijazahkan doa al-maghrib sini, dan alhamdulillah saya sudah mempraktikannya saat itu, saya sudah mengamalkan saat itu. Alhamdulillah luar biasa. Ketika sebelum mau belajar, saya amalkan, saya wirid dulu, saya amalkan doa al-maghrib sini setiap sesi sholat atau sebelum belajar. Alhamdulillah seakan-akan ketika kita baca langsung masuk ke otak kita, langsung masuk. Inilah kelebihan doa al-maghrib sini. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh terutama sekali kepada anak-anak kami, kepada siswa dan siswi, kepada mahasiswa dan mahasiswi, dan khususnya kepada tulab dan talibat. Mari amalkan doa ini sangat luar biasa.
juga mengatakan, sebab aku bisa membaca kitab adalah karena secara kebetulan pada awalnya aku tidak bisa, tapi setelah aku baca karangan Syekh Taqiyuddin As-Subki bahwa beliau belajar pada waktu tengah malam. Nah, ini rahasia. Jadi pada awalnya beliau mengaku belum bisa, tapi setelah beliau membaca karangan Syekh Taqiyuddin As-Subki, dan di situ Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwa cara beliau belajar yang sangat efektif, sangat luar biasa, yaitu pada waktu malam. Dan inilah yang dipraktikkan oleh guru besar kita Maulana Syekh. Sehingga beliau dengan istiqomah, yakin, ikhlas, istiqomah belajar dari jam 12 malam. Ketika beliau mengantuk mandi, ketika beliau mengantuk wudhu, sholat, kemudian belajar lagi. Setelah sholat sunnah, beliau wirid, mengamalkan ya latif, mengamalkan doa al-magnatis ini, beliau belajar. Ini rahasia. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang luar biasa, orang yang bisa, yang dapat membaca, yang dapat mengerti, paham terhadap bacaan itu sendiri, maka amalan itu sangat penting. Kemudian mengulang-ulangi pelajaran itu sangat penting. Maka beliau dari jam 12 malam sampai subuh, belum lagi nanti pagi, siang, sore, belum lagi sebelum tidur waktu malam, luar biasa. Inilah cara-cara beliau ketika beliau belajar sangat serius, sangat rajin. Nah, insya Allah ketika para pelajar, para mahasiswa, para tulab thalibat, kita semua, karena walaupun kita sudah mutaharrijin, mutaharrijah, alumnus, sarjana, menuntut ilmu. Kita wajib, karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahadi, dari semenjak kita lahir sampai ke tiang lahat. Mari kita berusaha untuk selalu menuntut ilmu. Dan rahasia kesuksesan seperti apa yang pernah dilakukan oleh guru besar kita Bapak belajar mulai dari jam 12 malam sampai subuh. Kalau mengantuk, mandi, wudhu, sholat, mulai belajar lagi. Jadi kalau kita rajin mencegah wajibnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Inilah kunci rahasia kesuksesan guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ada pada mengatakan, belakang parang pun kalau diasah maka akan menjadi, walaupun kita bodoh, walaupun kita tidak bisa, tetapi kalau kita terus-menerus mengasahnya, mempelajari setiap saat, membaca, berdoa, wirid, kemudian berdiskusi, mutola'ah, muzakarah, berbagi, men-share ilmu yang kita miliki, mengajarkan ilmu yang kita miliki, insya Allah akan menjadi luar biasa. Insya Allah ketika kita mau mencontohi cara-cara belajar beliau, insya Allah kita akan mendapatkan keberkatan. Pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia, untuk saat ini kita cukupkan diskusi kita, pembahasan kita tentang rahasia, tentang metode belajar guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita semua sebagai murid, kita semua sebagai warga Nahdlatul, kita semua sebagai umat Islam bisa untuk mencontohi beliau, mengiringi beliau dari dunia sampai akhirat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Wa hab ya wahhab ilma wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahilan wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi alim kulli mufaddila. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz wa ayyid nahdatul wadani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian
demikianlah insyaallah nanti di lain waktu kita akan melanjutkan diskusi kita tentang mutiara tindak tuntut pengajian fatwa guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.